Hari ini kita akan melanjutkan kembali pemrograman kita, yaitu PHP dan MySQL, dengan membuat button atau action untuk mengedit data mahasiswa. Pertama, kita akan merubah tabel action ini dengan memberikan sebuah button, yaitu ubah dan hapus. Kita pergi ke syntax indexnya .php-nya dulu. Nah, ini action kita ganti. Kita membutuhkan href untuk ubah dan href untuk hapus. Jadi kita isi ubah, kita copy lagi, ini kita isi hapus, dan kemudian kita perlu kelasnya button, kelas untuk button. Kita membutuhkan kelas button, yaitu btn minus warning aja, dan yang bawah sama, temuan kelas button, kelas btn minus dangers. Dan di sini kita perlu linknya. Jika kita membuat ubah, kita akan masuk ke form edit MAS ini ya, view dan form edit MAS. Root, view, form edit MAS. Sedangkan delete itu nanti kita masuk ke delete MAS ya, controller delete MAS. Nanti tujuannya untuk menghapus saja. Root, controller delete MAS. Oke. Kemudian di sini perlu parameter yang nantinya akan mencari nama atau ID berapa yang akan kita lakukan edit ataupun hapus. Oh, ini salah ya, harusnya delete MAS. Oke. Tanda tanya, kita menggunakan ID dan sama dengan kita tetap pakai syntax PHP-nya. Kemudian kita perlu close dulu, close PHP, dan di sini kita ambil ini ya, ini kita kopikan dan kita paste di sini. Oke. Dan yang bawah sama, kita perlu ID juga. Ya, oke. Kita simpan, coba kita refresh. Ini kurang echo ya, echo, yang ini juga kurang echo. Kita simpan. ID, karena sifatnya kan primary key dan unique, kita pakai ID. Coba kita cek dulu. Oh, belum refresh. Ya, betul. Selesai kita memodifikasi halaman indeks dengan menambah ubah dan hapus, kemudian kita akan membuka form edit ini. Karena ini masih kosong, kita bisa mengopi dari form edit mahasiswa. Ini kita copy semua, copy, dan kita paste di sini. Oke, kita edit dulu keterangannya, edit,
mahasiswa baru. Ini kita juga edit, kita ganti edit, simpan. Yang lain tetap. Tambah, jangan tambah ya, kita ubah ya, ubah. Kemudian yang ini kita bukan di create MAS tapi di edit MAS, edit MAS. Oke. Dan kita masuk ke controller edit MAS.php. Controller, nah ini ya, edit MAS, karena masih kosong kita bisa copy dari create MAS juga, kita paste di sini. Ini tetap. Kemudian ini perintahnya bukan insert tapi update. Di basis data kita menggunakan update. Kemudian di sini kita ganti set sama dengan koma, alamat sama dengan koma, tanggal daftar sama dengan, value-nya kita ambil di sini. Kita nama ini kita paste di sini, nama juga nama. Kemudian alamat kita juga copy aja, copy. Kita paste di sini dan T daftar. Ya. Kemudian kita harus memberikan kunci atau key data mahasiswa mana yang harus diubah. Kita menggunakan kondisi, menggunakan where. Di basis data kita menggunakan where. Kemudian kita ada primary key, kita menggunakan ID. Di sini kita kasih add ID. Nah, add ID ini kita akan menerima dari form edit MAS ya. Nah, berarti ini kita kasih add ID sama dengan post, kita kasih ID. Oke. Dan perintahnya sama. Ini kurang tanda petik 2. Nah, di form edit karena ada satu inputan lagi dengan nama ID, kita harus menambah form edit ini. Kita ambil dari sini aja, kita duplikat aja. Oke, kita taruh di atas, kita kasih nama ID. Saya hidden. Oke. Oke. Kita simpan dulu dan kita refresh. Coba kita tekan button ubah. Oke ya, edit mahasiswa. Oke. Tapi di sini belum keluar namanya ya. Oke, kita batal dulu. Batal juga belum ada linknya. Kita kembalikan lagi. Titik 2 indeks. Oke. Sama dengan yang di tambah form tambah. Ini juga kita kasih titik 2 indeks. Oke, kita refresh dulu. Kita klik ubah, kita batal, nah, kembali sudah. Kemudian kita akan mengisi nama, alamat atau tanggal daftar dari mahasiswa yang kita pilih tadi ya. Yaitu kita kembali ke form edit MAS. Kita ke header, kita butuh sintak PHP-nya. Dan kita close dulu. Oke. Di sini kita perlu include. Karena kita saat ini berada di form edit MAS, berarti kita harus mundur dulu satu folder dan
connect ke connection. Mundur satu folder kita diperlukan titik 2, seperti ini. Kemudian kita ketik connection, ketik PHP. Dan di sini kita perlu menangkap ID yang berasal dari index.php ini hasilnya ini dengan perintah get kita ambil ID. Oke. Dan kita di sini menggunakan MySQL. Kemudian kita perlukan select bintang from mahasiswa where ID sama dengan $ID, koma, dan result sama dengan MySQL list. Dan kita ke query. Di sini kita isi connectionnya dulu, koma, add MySQL. Oke. Kemudian result ini kita copy. Karena nanti ini hasilnya dalam bentuk array, kita perlu menggunakan MySQL fetch ASOC ya. Kita kasih lagi data sama dengan MySQL fetch ASOC. Dari mana? Dari result. Kita simpan. Sebentar, ini kurang i. Kita simpan. Kemudian hasil dari MySQL fetch ASOC ini kita tampung di parameter data dan kita isikan ke value masing-masing fieldnya. Pertama nama, kita kasih value sama dengan titik 2 kali. Kita perlu sintak PHP-nya, PHP, kemudian langsung saja kita close. Dan di sini kita perlu echo dan kita tulis add data, kurung buka, kurung tutup situ, kemudian kita print field yaitu nama. Ini kita copy saja, kemudian kita masukkan ke alamat juga. Kita ganti saja nama dengan alamat ya, dan kita copy. Ini kita copy, kita paste juga di daftar, dan kita ganti alamat dengan daftar, tgl daftar. Oke. Kemudian satu lagi di ID nih, kita juga sama, kita value tanpa petik karena ini nilainya bernilai number. Bentar, ini kita ganti number. Kemudian value-nya kita paste tanpa petik ya. Kita hapus. Oke. Di sini ID. Sudah. Oke, kita simpan dan kita refresh ini. Kita balikkan dulu. Kita tik atau kita klik ubah. Nah, ini ya Andi, Surabaya, dan tanggal daftarnya. Kita batal lagi, misalnya Anwar. Nah, ini ya, berhasil untuk menampilkan data yang akan kita edit. Kemudian
pada waktu kita klik tambah, baru data itu kita ubah. Kita masuk ke controller edit MHS. Oke, kecilkan dulu. Nah, pada waktu user atau seseorang menekan tombol ubah, maka ID akan kita tampung di parameter ID, nama MHS kita tampung ke nama dan seterusnya ya. T daftar juga kita tampung di T daftar. Kemudian untuk basis datanya kita tuliskan update mahasiswa, set nama diisi dengan nama, alamat diisi dengan alamat, tanggal daftar, ini nama fieldnya, ini parameter. Nama di sini nama field dari tabel mahasiswa, alamat ini juga merupakan field dari tabel mahasiswa. Where ID ini adalah ID field dari mahasiswa juga yang bersifat primary key dan bertipe integer. Ya. ID ini, $ID ini berasal dari form edit mahasiswa. Ini ya, kita tangkap di sini. Kemudian kita lakukan query ubah dan kembali ke index PHP. Ini kita kasih nama ubah gitu aja atau edit. Kita simpan. Coba kita akan kita refresh dulu. Kita merubah Anwar binti Maryam. Surabaya, ini bukan Surabaya tapi Bandung. Tanggal daftarnya sama. Kita akan ubah. Ya, berhasil ya. Anwar binti Maryam, Bandung, tanggal. Kita akan berubah format dari tanggal daftar ini yang tertulis 2024 -01 -13 ini ya. Kita rubah dengan cara date dalam kurung. Karena ini bersifat string, kita akan rubah menjadi date dahulu. Yaitu di sini kita perlukan format apa, misalnya hari, kemudian bulan dan tahun, koma, dan kita rubah str to time. Ini ya. Dan ini kita simpan. Coba kita refresh. Ya, seperti itu ya. Kalau kita kasih M besar, kita coba ya. Kita simpan. Tulis Jan, Dek, desimal, bukan desimal ini, tapi Desember. Kita tulis M aja, M kecil. Kita refresh. Oke, coba kita melakukan perubahan untuk Andi ya. Misalnya Andi, kita ubah nama Andi, semisal Andi Subekti. Alamat bukan Surabaya tapi Jogja. Oke, kita ubah. Ya, Andi Subekti Yogyakarta telah berhasil diubah. Demikian tadi penjelasan kami tentang cara mengubah data mahasiswa. Kami berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.